Kawan-kawan sekalian, pada instruktur yang lain kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ferry Senovil dan teman saya ini namanya Muhammad Indra. Muhammad Indra. Pada hari ini kita materinya mungkin agak cukup, menurut saya agak sulit lah, agak cukup mengasah otak kita karena berkaitan dengan hitung-hitungan. Menegangkan. Ini berkaitan dengan hitung-hitungan. Untuk memulainya kita akan mencoba mengasah otak dulu, ya. Kawan-kawan silakan untuk mengeluarkan pena dan kertas. Silakan dulu. Ini soalnya soal bercerita. Kami beberapa hari yang lalu ini jalan-jalan di ibu kota ceritanya, ya. Jadi kita ibaratkan kita semua ini adalah supir saja lah ya, supir angkot. Nah, misalnya kawan-kawan ini ada kemarin kami 9 orang jalan-jalan sesat di ibu kota ini. Jadi kita berhentikan angkot. Nah, kita berhentikan angkot ya. Tujuannya ke Museum Fathahillah. Nah, itu tujuan pertama. Di dalam angkot itu sudah ada 2 orang penumpang. Nah, silakan catat ada 2 orang penumpang. Ya. Nah, setelah nego-nego dengan supir, maka kami dapat ongkos untuk 9 orang itu 40.000. Nah, 40.000 ya. 40.000. Nah, sampai di Museum Fathahillah itu sekitar 10 sampai 15 menit lah udah sampai di Museum Fathahillah. Nah ya. Nah, setelah putar-putar di Museum Fathahillah, foto-foto dan sebagainya, upload foto dan sebagainya, kami terus ke Tanah Abang. Nah, jalan-jalan ke Tanah Abang. Nah, lebih kurang berapa menit kemarin? Pak Indra ke Tanah Abang? 1 jam. Perginya? Nggak sampai 1 jam lah. Oh, perginya. Nah, 30 menit. Nah, sekitar 30 menit dengan ongkos berapa kemarin? 5.000 satu orang. Satu orang ya. Yang pertama 9 orang. Dari sini ke Fathahillah itu 40. Kemudian dari Fathahillah ke apa? Tanah Abang 1 orang 5.000. Nah, saya setelah belanja itu jaraknya sekitar 30 menit lah lebih kurang. Nah, setelah belanja pulang lagi dari Tanah Abang ke sini, ditambah sesat-sesat, tanya-tanya dan kemana-mana sekitar 1,5 jam lebih lah lebih kurang. Nah, itu ya, sudah ya. Baik, pertanyaannya, kira-kira berapa umur supir itu? Nggak nyambung. Apa? Silakan. Berapa umur? Kira-kira saja berapa umur supirnya? Ya, silakan. Ada yang bisa? Silakan. Tidak bisa tanya pada rumput yang bergoyang ya, Pak. Ayo siapa? Siapa kira-kira? Siapa? Ya. Hubungannya dengan umur. Ya, terima kasih. Jadi untuk perjalanan yang pertama Tolong namanya Pak, biar nanti dicatat untuk nilai. nama saya FX Satino. Jadi Dari mana Pak? dari Rejang Lebong, dari Curug, Provinsi Bengkulu. Jadi yang pertama itu kita membayar 40.000, kemudian setelah itu 45.000, pulangnya 150.000, umur supirnya 40 tahun. Perhitungannya seperti itu, Pak. Ya. Jadi sekitar 40 tahun umur supir, yang nggak tahu umur supir dari mana, yang penting sekitar 40 tahun. Ya, terima kasih. Baik, dasarnya tidak ada Pak ya? Dasarnya hitungan Oh, itu hitungan tadi Pak ya, boleh. Ya. Ada yang lain? Saya minta 2 orang lagi lah. Nah, 2 orang lagi. Ada Pak Rento ya, silakan. Silakan Pak. 35 tahun. Ya. Kenapa Pak? Nama saya Arianto. Ya. Umurnya 30 tahun, Pak. Ya. Jadi, karena saya supirnya. Oh gitu. Pantesan sesat. Ada yang lain? Satu orang lagi dari kelompok ya ini ya.
Terima kasih Pak. Kalau saya menghitungnya begini Pak. Tadi Bapak kan orang 9, ongkosnya 40, berarti usia supirnya 49. Baik, itu ya. Jadi kawan-kawan sudah punya alasan masing-masing bagaimana penghitungannya, sistem penghitungannya. Jadi sebenarnya ini kawan-kawan hitungannya sangat mudah. Dari awal saya sudah memberikan sebuah gambaran bahwa kita ibaratkan kita ini adalah supir. Ya, jadi silakan hitung umur kawan-kawan sekalian. Berapa umur kawan-kawan? Seperti kata Pak Rianto tadi kan, umurnya mungkin 34, ya 34 tahun umurnya berarti. Ya kan? Pak Dua misalnya umurnya 17 tahun misalnya, jadi supirnya, ya sudah 17 tahun. Jadi kita tidak perlu menghitung dengan rumus-rumus. Jadi berapa misalnya Ibu Bana umurnya berapa misalnya? 25 tahun misalnya, tapi supirnya umurnya 25 tahun. Ya Bapak Ibu, ya mungkin saja pengantar dari saya. Apa? Tanya tahun berapa? Banon kok. Kan awet muda Pak. Wah. Baik, kawan-kawan sekalian, ini kompetensi kita pada hari ini berkaitan dengan penentuan KKM di sekolah kita masing-masing. Saya ingin tanya dulu, bagaimana kawan-kawan sekalian ini menentukan KKM? Bagaimana caranya menentukan KKM pada sekolah masing-masing? Mungkin dari kelompok pertama, Ibu Besti. Yang biasa. Bagaimana biasanya Ibu menentukan KKM di sekolah ini? Ini Bu. Oh, ya. Ibu bikin saya ya saya ngomong. Kompleksitas. Kompleksitas. Iya. Memang itu sebenarnya bersama dengan teman-teman bahasa Indonesia di sekolah kesepakatan. Terus memang ada daya dukung, Dan kompleksitas. kompleksitas, ya. Daya kesulitan itu. Mungkin itu ya Pak ya. Ya baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin hampir benar ya. Cuma terbalik saja. Baik, indikator kita pada hari ini akan menentukan KKM. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan ini Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu akan dibimbing oleh Bapak Indra. Silakan Pak Indra. Baik, pada Bapak Senofil, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tak usah buka modul dulu. Artinya saya mau lihat kemampuan Bapak-Bapak menentukan KKM itu kan kita banyak dasarnya ada yang asal-asalan. Saya yakin pasti ada yang asal-asalan, setengah asal, serius. Sekarang saya minta modul kami itu jangan dibuka dulu, tutup. Saya mau lihat pengetahuan awalnya bagaimana. Jelas? Baik, saya periksa. Tolong jangan ada yang buka modul kami. Harus. Bagaimana saya mau tahu pengetahuan awal kalian kalau saya tidak lihat? Betul, modul dengan saya, tapi kan sudah dibagi semua. Baik, memang kalian bukan siswa, tapi paling tidak kan kita mau belajar sama-sama. Pengetahuan awal bagaimana, pengetahuan akhir bagaimana, itu. Baik, yang marah nanti kita belago. Baik, ya, kelompok 1. Saya langsung tanya saja. Kelompok 1 terus Pak? Oh iya. Kan mau saya blokir semua. Kita kan kelompok 5. Oh, saya diputar-putar, mau dibuat pusing-pusing. Kelompok 1, mohon maaf yang bisa mewakili. Apa yang menentukan sebuah KKM itu apa saja? Itu sepengetahuan kelompok 1 tanpa melihat modul. Apa tadi? Tidak tahu.
Intek. Kelompok 2 Sini kelompok 2. Jauh amat kelompok 2 ini. Gak usah pakai mic. Mau serius atau mau tidak serius? Serius dong. Kalau mau serius, menentukan KKM itu kan kembali ke kompleksitas, kemudian daya dukung dan intake. Ya. Kompleksitas yang dimaksudkan adalah kompleksitas seberapa tingkat kesulitan dan tingkat kemudahan materi itu berdasarkan indikatornya. Ya. Jadi guru harus menganalisis seberapa, pakai rentang terbalik atau rentang ini. Kalau terbalik berarti 3 sampai 1 Ya. atau 65 sampai 100. Ya. Itu. Kemudian daya dukung fasilitas yang ada di sekolah itu seberapa untuk daya dukung pembelajaran bahasa Indonesia. Baik. Kalau dia ada labnya berarti harus diberi skor tinggi. Kemudian untuk intake, bagaimana masukkan siswa ketika dia masuk di sekolah itu nilai bahasa Indonesianya. Itu analisis untuk menentukan KKM. Jadi KKM sebetulnya tidak bisa dirumuskan secara main-main karena ini Betul. berkaitan dengan masa depan anak. Ya. Oleh karena itu harus serius. Tim guru mata pelajaran yang ada di sekolah itu harus bergabung dan dikonsultasikan ke wakil kurikulum. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Arianto. Kalau tadinya saya melihat hanya sebagai backgroundnya guru, saya tidak bisa terima pendapat Bapak Arianto. Tapi karena melihat faktor ekstrinsiknya, beliau adalah wakil kurikulum, itu saya terima dengan sangat. Mengapa? Kurikulum kan kerjanya emang itu, marah-marahin guru buat KKM. Bu, KKM-nya berapa? Itu pasti dia. Guru-guru nggak akan berani sama kurikulum. Baik, makasih Pak Rianto. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 ada yang menambahi? Sama saja. Kelompok 4 sama juga. Baik, jadi alhamdulillah sedikit terjawab. Artinya kalau misalnya begini, KKM kriteria kelulusan minimal. Coba Pak. Baik, kompleksitas, daya dukung dan intake. Kompleksitas itu adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi, kesulitan dalam tingkat KIKD, indikator dan mata pelajaran, itu kompleksitasnya. Kemudian yang daya dukung itu sesuai dengan sarana dan prasarana. Yang ketiga adalah intake. Ya Pak, sesuai yang disampaikan Pak Arianto tadi, makasih banyak Pak. Saya kan guru biasa, kalau Bapak kan kurikulum, jadi paham betul apa intake, apa daya dukung, dan apa kompleksitas. Jadi kemampuan rata murid yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi muncullah KKMP. Sebelum KKMP ini kan artinya ada 3 jembatan yang harus mereka lewati atau jaring penyaring yang harus dilewati sehingga menjadi KKM mata pelajaran. Kemana operator saya tadi? Foto. Nah, ini cara menentukannya. Kompleksitas, nanti ada selanjutnya kompleksitas. Ini sesuai dengan angka. Kalau tinggi 1, sedang 2, rendah 3. Artinya kalau kompleksitas yang tinggi, artinya siswa tersebut untuk misalnya di bagian kompetensi apa, tingkat 1 itu sangat tinggi. Artinya yang misalnya dari 50 siswa, 1%-nya berapa? Bukan 1% ya Pak? Lupa kan? Karena ininya banyak Jadi sekali. kawan-kawan, ini kompleksitas ini adalah tingkat yang tahu kemampuan siswa, itu kan kawan-kawan sekalian.
tahu kemampuan siswa di sekolah itu adalah kawan-kawan yang mengajar di kelas itu. Nah, kompleksitas ini berkaitan dengan materi. Bagaimana kawan-kawan memetakan bahwa pembelajaran ini sifat materinya susah, sedang, atau mudah. Nah, berdasarkan kompleksitas ini, silakan dipilih salah satu ini. Apakah tingkatnya tinggi, sedang, atau rendah? Kalau sudah, silakan dipilih. Kemudian daya dukungnya juga untuk mendukung ketercapaian materi itu, daya dukungnya apa saja? Saya pikir ini saya tidak perlu menjelaskan lagi karena ini adalah pekerjaan saya dari kawan-kawan sekalian di sekolah kan. Jadi tidak perlu kami jelaskan sedetil mungkin lah, karena saya yakin dan percaya bahwa nanti pada akhirnya kawan-kawan juga bisa menentukan KKM ini. Ini hanya sebagai landasan awal kita menyamakan persepsi saja bahwa begini caranya. Nah, kemudian intake ini rata-ratanya, rata-rata kemampuan siswanya. Ini berkaitan dengan kemampuan siswa. Kompleksitas ini berkaitan dengan tingkat kesulitan materi yang akan kita sampaikan. Kita samakan saja dulu ya, persepsi kita. Nanti baru setelah itu kita akan bekerja dalam kelompok untuk menentukan kriteria KKM di sekolah kita masing-masing. Karena ini makanya ada sekolah yang homogen ya. Silakan ibu berbentuk kelompok ya, Pak Ari. Tawa-tawa Pak Ari. Tentu kesalahan banyak Pak Ari ya. Nah, setelah kita tentukan, ini rumusnya. Misalnya kompleksitas tadi pada kategori apa? Pada kategori mudah misalnya kan? Nah, ini kompleksitas. Kemudian daya dukungnya bagus. Nah, maka kita masukkan nilainya 3. Kemudian rata-rata kemampuan siswanya sedang atau intake-nya sedang, maka ini dikali 100 dibagi 9, maka ini KKM yang kita dapatkan. Nah, untuk KKM ini kalau di belakang koma ini lebih dari 50, maka kita genapkan ke atas, berarti 89. Tapi kalau dari 50 ke bawah, maka genapnya 88. Ya Bapak Ibu, Pak Bu. Hai. Nah ini kompleksitas. Nah, ini rentang nilainya kalau 50 diskusinya. Mana Pak? Iya, kalau pakai bulan seperti ini. Iya. Udah sebentar Pak Ferry. Ini awan ini. Kembali ke yang slide kedua tadi. Sebelum lagi. Nah ini. Jadi ketika kita akan menentukan KKM itu tidak langsung pada ketemu KKM mata pelajaran, terlebih dahulu KKM subbab, KKM bab. Dari KKM bab itu maka kemudian kita total, kita bagi jumlah babnya, maka ketemulah KKM mata pelajaran. Ya, ini nanti ada di slide terakhir ya. Enggak, itu berdasarkan ini. Iya, ini persatu dulu. Nanti di akhir nanti ada simulasinya, nanti. Nanti ada simulasinya Pak. Ntar Pak ya, nanti ini terjawab nih. Nanti terjawab. Nanti kita buatkan juga simulasinya. Ini yang kecil-kecil yang mana? Nah, itu bagi 9 tadi kan udah. Nah, ini simulasinya Pak. Ya Pak ya. Kayak gini Pak Rente ya. Ini maksudnya kan? Ini kompetensi dasarnya menyimpulkan isi informasi. Ini sub-subnya ini. Nah, ini 3. Dapat KKM-nya 88,9. Gitu Pak Rente ya maksudnya ya. Ya, kemudian menuliskan informasi, dapat KKM-nya seperti ini dan seterusnya. Maka ini ditambah kemudian dibagi 3, maka dapatlah nilai KKM-nya 74. Gitu Pak ya. Nah, ya betul. Berarti saya tidak salah. Gitu ya. Baik. Kawan-kawan, ada yang pernah menyusun seperti itu? Ya. Sudah semua ya berarti. Nah, sekarang kita akan coba semua. Silakan kawan-kawan yang di sekolah yang sama atau tingkat yang sama, silakan berbagi kelompok. Programnya sudah ya. Programnya sudah. Silakan kepada kawan-kawan untuk
kawan-kawan sudah punya RPP masing-masing kan? Silakan tentukan nilai KKM-nya pada masing-masing RPP yang sudah kawan-kawan bawa. Silakan kan. Ada tambahan dulu Pak? Pak ini Pak Indra?